Alhamdulillah masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang kali ini mengangkat tema mengenai keutamaan akhlak dalam Islam. Tadi sudah disampaikan dalam segmen pertama mengenai apa itu definisi akhlak. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengutamakan beribadah, fokus dalam beribadah namun melupakan hubungan antar manusia. Bagaimana kemudian menjaga keseimbangan antara beribadah dan juga berakhlak. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Arifin Nugroho. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah. Begitu juga dengan pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah tadi kita sudah banyak dapat ilmu dari guru kita Kiai Aswan. Kaitan dengan tentang apa? Tentang apa? Masya Allah. Kalau Bapak Ibu di sini jawabnya aja tadi salam sudah nampak. Insya Allah ini akhlakul karimah. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu kalau jumpa orang sholatnya bagus, puasanya bagus, baca Qur'annya bagus, ngomongin orangnya terus, ngegosipnya nggak pernah putus, nyakitin orangnya. Kira-kira kalau jumpa orang begini gimana nih? Seneng apa enak? Seneng apa enak? Ada nggak orangnya di sini? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ini kita sebagai manusia yang lihat model orang seperti ini aja enak. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pernah datang seorang sahabat Nabi SAW cerita tentang model orang seperti ini kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, andai ada di antara orang itu, dia sholat malamnya luar biasa. Sholat malam bukan sholat wajib, sholat malam. Artinya kalau udah sholat malamnya itu Masya Allah, tahajudnya Masya Allah, berarti sholat wajibnya Masya Allah. Puasa sunnahnya jalan, berarti puasa wajibnya orang puasa sunnahnya jalan. Baca Qur'annya juga begitu. Tapi tetangganya sakit hati sebab lisannya. Tetangganya sering dizalimi dengan lisannya. Kata Nabi SAW gak pakai tunggu lama Bapak Ibu. Gak pakai tunggu lama. Nabi langsung mengatakan apa? Dalam sabdanya, hiya finnar. Mohon maaf. Hiya finnar. Apa artinya hiya finnar? Apa artinya hiya finnar? Dia di neraka. Coba bayangin. Dia di neraka. Padahal dia punya ibadah tuh. Qiyamul lail dia punya, puasa sunnah dia punya, baca Quran dia punya. Tapi yang tidak dia punya, akhlak. Ketika tidak punya akhlak yang baik, akhlakul karimah, dia tidak punya, neraka. Na'udzubillahi min. Apalagi yang sholat malam gak pernah, baca Quran gak pernah, puasa gak pernah, akhlak buruk. Berarti bagaimana tuh begitu? Udah langsung. Itu nggak perlu dibahas. Maka dari itu kita perlu untuk koreksi kita nih. Udah nggak usah jauh-jauh dah kita ngomong. Karena kita belajar buat siapa? Kita belajar buat tetangga apa buat kita? Buat kita. Bagaimana Allah hadirkan kita di majelis yang mulia ini seolah ini buat kita. Jangan kita merasa, wah kalau saya mah akhlak udah baik. Jangan, kalau orang udah ngerasa akhlaknya baik berarti dia sombong, penyakit Kalau ada penyakit hati berarti akhlaknya tidak baik. Itu dia. Udah anggap aja Allah memang kita hadir di sini kan bukan karena apa-apa. Ini takdir Allah kan kita hadir di sini. Begitu juga pemirsa yang menyaksikan di rumah. Siapa yang bisa mengarahkan kita siang ini pencet channel ini untuk nonton?
Jadi seolah ini teguran dari Allah kepada kita. Perbaiki hati kita, perbaiki akhlak kita. La yastaqimu imanu abdin. Tidak lurus itu iman seorang hamba. Hatta yastaqima qalbuh. Sampai hatinya ini lurus. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Tidak lurus hati seseorang sampai lurus juga lisannya. Artinya orang dianggap lurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika antara perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia dia mampu untuk senantiasa baik. Yuk coba kita koreksi ibadah kita. Kalau dilihat ini Masya Allah, ini wajah-wajah ahli ibadah semuanya. Ahli tahajud semuanya. Karena ahli tahajud itu ada cirinya Bapak Ibu. Kalau ahli tahajud lagi pengajian itu mukanya beda. Beda mukanya. Ngantuk, bukan. Tadi malam tahajud. Coba bayang. Ini wajahnya wajah ahlul Quran semuanya ya Allah. Ya. Kuat berapa halaman sekali duduk baca Quran? Ya Allah, ada yang saking khusyuknya Pak, Bu, saking khusyuk baca Quran, saking khusyuknya 2 halaman, bukan tidur, 2 halaman nangis baca Quran. Begitu kita di sebelahnya, ya Allah ini jamaah khusyuk banget baca Quran sampai nangis. Begitu kita tanya selesai, ya Allah Pak, baca Quran bisa sampai nangis begitu resepnya apa? Dia bilang bukan nangis Ustaz, apa? Pedas mata. Sebab udah tua mungkin huruf pada lari-lari. Ya Allah begitu aja masih terus dijabanin baca Quran. Ya Allah. Coba sekarang kita lihat ibadah yang kita kerjakan. Kita jadikan dia sebagai latihan memperbaiki akhlak. Bangun kita sholat malam. Berat kita sholat malam. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba setelah itu kita coba pagi harinya hubungan kita perbaiki dengan sesama manusia. Baca kita kalam Allah sampai mata kita pedas-pedas. Coba setelah itu manusia mampu untuk ketika memandang kita bahagia dengan pandangannya. Lisan kita terus berzikir, lisan kita terus menyebut asma Allah. Coba besok lagi jangan sampai dari lisan ini yang sudah memuji Allah Subhanahu wa taala tersakiti hati manusia. Karena pada prinsipnya semuanya adalah latihan. Kita mampu memuji Allah Subhanahu wa taala, kenapa sulit memuji orang? Ini jangan sampai ada orang yang kalau orang itu ketemu dengan dia takut. Kenapa? Sebab kalau ketemu dengan dia pasti sakit hati. Udah lama gak ketemu, begitu ketemu pertama lama banget gak ketemu, sekarang hitam banget ya. Nah ngomongin orang. Ini lisannya dengan zikir harus bersih. Sehingga orang ketika mendengar perkataan kita bahagia dengan apa yang keluar dari lisan kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, salah satu bentuk akhlak yang mulia adalah menjaga lisan kita. Karena tadi sudah disampaikan bahwa lisan bisa menjadi penyebab salah satu kita bisa masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Selepas itu pemirsa kami akan jawab pertanyaan Anda yang akan dijawab langsung oleh guru-guru kita Ustadz Arifin Nugroho dan juga Ustadz Aswan Fai. Selepas itu kami kembali, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.